Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah yang akan kita baca tentang ziarah kubur. Baik, langsung saja kita akan membaca teks dari buku Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 149 tentang ziarah kubur. Tafadhal. Ziarah kubur. Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan untuk ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha, fa innaha turikul qalb, wa tudmi'ul ain, wa tudzakkirul akhirah, wa la taqulu hujra." Dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kubur, karena ziarah kubur dapat melembutkan hati, membuat mata menangis, mengingatkan negeri akhirat, dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata batil di dalamnya. Hadis Hasan riwayat Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Inni nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha, fa inna fiha ibrah." Sesungguhnya dulu aku telah melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur. Sesungguhnya pada ziarah kubur itu ada ibrah, ada pelajaran bagi yang hidup. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Dan sebagian menyebutkan bahwa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk ziarah kubur karena ditakutkan untuk berbuat syirik di kuburan, atau yang kedua, ditakutkan berbuat maksiat di kuburan. Ala fazuruha, sekarang lakukanlah ziarah kubur. Fa innaha turikul qalba, karena ziarah kubur bisa melembutkan hati. Wa tudbi'ul aina, bisa membuat air mata menetes. Wa tudzakkirul akhirah, dan mengingatkan orang akan akhirat. Wala taqulu hujra, namun jangan ucapkan kalimat yang batil ketika ziarah kubur. Hadis sahih, hadis hasan riwayat Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Di sini ada keterangan, li'annahum kanu hadithi ahdin bil jahiliyah. Karena dulu mereka baru saja mentas meninggalkan budaya jahiliyah. Wa qaribi ahdin bi'ibadatil authan, dan dekat dengan peribadatan mereka terhadap berhala. Sehingga dulu mereka baru saja meninggalkan peribadatan dari berhala. Wa du'ail asnam, atau berdoa kepada berhala. Fanuhu an ziyaratil kubur, maka mereka dilarang untuk ziarah kubur, khasyata ay yaqulu aw yaf'alu indaha ma kanu ya'taduna fil jahiliyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut mereka akan melakukan perbuatan di kuburan sebagaimana yang menjadi kebiasaan mereka di zaman jahiliyah. Wa khaufan min ay yakuna dzalika dzari'atan li'ibadati ahli al-qubur, dan dikhawatirkan itu akan menjadi sarana bagi mereka untuk menyembah ahli kubur. Baik, sehingga kalau kita lihat di sini, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur?
dulu ziarah kubur dilarang. Sebabnya apa? Menjadi pemicu bisa berpotensi memicu perbuatan kesyirikan. Dulu Nabi SAW melarang ziarah kubur. Alasan yang disampaikan oleh para ulama karena ini memicu kegiatan kesyirikan. Maka berarti kita punya kesimpulan. Jika di zaman sekarang ada kegiatan ziarah kubur, ada rihlah ziarah kubur. Kita tulis rihlah ziarah kubur. Dan ternyata itu bisa memicu kesyirikan. Berarti kesimpulannya gimana kalau kayak gini? Kembalikan kepada aturan dulu. Berarti kesimpulannya ketika itu memicu kesyirikan, maka seharusnya dilarang. Bukan malah dirawati, dilayani, difasilitasi, tapi seharusnya dilarang. Demikianlah idealnya ketika seseorang berbuat sesuatu yang bisa memicu kepada kemaksiatan yang lebih besar, maka semangat yang pernah dibangun oleh Nabi SAW diterbitkan kembali. Ini bisa memicu kesyirikan, maka seharusnya dilarang. Namun ketika ini disampaikan, maka kemudian orang memberikan tuduhan, wah, dakwah ini melarang ziarah kubur. Kita tidak melarang ziarah kubur, tapi kita melarang pemicu kesyirikannya, bukan ziarah kuburnya. Kalau mau ziarah kubur silahkan, tapi ketika memicu kesyirikan, ini beda cerita. Karena itu, kalau ada orang yang melarang orang lain ziarah kubur dengan alasan ini bisa memicu kesyirikan, berarti perbuatan dia sesuai sunnah Nabi dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang demikianlah realitanya. Beliau melarang praktek ziarah kubur sebab itu bisa memicu perbuatan kesyirikan. Baik. Selanjutnya, saat akidah para sahabat. Akidah para sahabat masih lemah, berpeluang, ada peluang ya, bisa mengulang kesyirikan di kuburan. Bisa berpeluang mengulang kesyirikan di kuburan. Ketika mengulang kesyirikan di kuburan, ya maka ini sama dengan menghidupkan kembali praktek jahiliyah. Dan ini praktek jahiliyah. Baik. Nah, sekarang bisa kita bandingkan ya. Iman sahabat dengan iman orang sekarang. Iman sahabat dengan iman orang sekarang. Kira-kira lebih tinggi mana? Lebih kuat mana kira-kira? Kita akan memberi tanda kayak gini ya. Imannya para sahabat jelas lebih kuat, Pak. Mereka ketemu Nabi SAW. Mereka berjihad di jalan Allah, melihat mukjizat secara langsung, sehingga ada banyak sekali kelebihan-kelebihan yang dialami oleh para sahabat. Maka iman para sahabat lebih tinggi dibandingkan imannya Nabi imannya para orang zaman sekarang. Sehingga kalau ini dilarang melakukan pemicu kesyirikan. Kalau ini dilarang melakukan pemicu kesyirikan. Bagaimana dengan ini? Jika dulu para sahabat saja dilarang untuk melakukan pemicu kesyirikan,
dikhawatirkan nanti balik lagi berbuat musyrik. Kira-kira orang sekarang gimana, Pak? Yang imannya lebih rendah dibandingkan imannya para sahabat. Nah, cara kita ngukur logikanya kan kayak gitu ya. Oleh karena itu, bagi mereka yang belum selamat ketika ziarah kubur, berpotensi berbuat syirik dengan aneka sajen yang dia bawa dan aneka ritual-ritual di kuburan yang akan mereka lakukan, maka sudah selayaknya mereka seperti ini perlu diedukasi dulu sebelum ziarah kubur. Sehingga ini disikapi yang sama. Disikapi yang sama. Oleh karena itu, disinilah pentingnya ada edukasi sebelum ziarah kubur. Dan ini perlu kita tekankan, karena ada banyak orang yang salah dalam menyikapi kuburan, sehingga dia menjadikan kuburan itu sebagai sumber ngalap berkah dan seterusnya. Salah dalam ziarah kubur itu kan ada dua ya. Satu apa? Satu terhadap kuburan. Ini berbahaya dan ini bisa mengarah kepada syirik. Ya, kita tidak bisa menegaskan itu syirik, tapi setidaknya dia jalan untuk melangkah menuju syirik. Ya, boleh kita sebut bibit kesyirikan. Nah, ketika mereka mengatakan bibit radikalisme, ya ini bibit kesyirikan. Yang kedua, meremehkan kuburan. Bentuknya gimana? Misalnya duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan. Nah, anehnya kesalahan 1 dan 2 terjadi pada satu orang yang sama. Kok bisa, Pak? Kan dia mengkultuskan kuburan, memuliakan kuburan. Tapi kok kenapa dia malah meremehkan kuburan? Iya, terjadi pada orang yang sama di waktu yang sama. Gimana kejadiannya? Saya melihat langsung bagaimana kuburan beberapa sunan yang dimuliakan. Di sekitar kuburan itu, jadi kan ada kuburan paling gede, kuburan paling gede, paling tinggi. Ini dikasih aneka perhiasan. Kain ini, kain ini, kain ini. Nah, di sekitarnya ini ada beberapa kuburan. Nah, di sekitarnya ini ada beberapa kuburan. Yang terjadi apa? Kuburan-kuburan di sekitarnya ini kan di keramik semua ini. Di keramik ya. Nah, ketika itu di keramik semuanya, orang duduk di sini. Ada yang duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini. Saking penuhnya itu tempat. Sehingga mereka ketika baca-baca, entah baca Yasin atau baca apa, di sekitar ini ada banyak sekali orang. Di sekitar sini. Sampai di kuburan-kuburan itu. Jadi betul tadi, dia kultus terhadap satu kuburan dan meremehkan kuburan yang lain. Ini diremehkan, diinjak-injak, diduduki, kehormatannya dihilangkan. Sehingga orangnya sama, pelakunya sama, di waktu yang sama, kultus sekaligus meremehkan kuburan. Seperti inikah yang dimaksud ziarah kubur yang disyariatkan? Apakah kayak gini? Maka bersyukurlah Bapak Ibu ketika kuburan Anda tidak berada di dekat kuburan orang yang dikultuskan. Kalau mau bernasib seperti mereka. Kuburannya diinjak-injak, diduduki, dan seterusnya. Ya, ada
salah satu dari anggota keluarga saya, beliau termasuk penggemar kuburan. Dan kuburan nenek saya jadi korban ini. Akhirnya dia bilang ke orang tua, kalau mau dimakamkan di sana silahkan. Blas, nggak pengen. Karena nanti nasibnya seperti ini. Jadi ada satu kuburan yang dimuliakan sama dia, paling gede, kanan kirinya jadi korban. Nah, di antaranya kuburan nenek saya termasuk yang jadi korban. Ini contoh ketika seseorang kultus terhadap satu kuburan, tapi di saat yang sama mereka meremehkan kuburan. Dan sebelum ziarah itu didoktrin. Sehingga misalnya sebelum ujian, kita ziarah kubur dulu, besok akan UN. Maka 2-3 hari sebelum UN ziarah kubur. 2-3 hari sebelum UN ziarah kubur. Harusnya kan 2-3 hari sebelum UN belajar. Ini enggak, ziarah kubur. Nah, sebelum berangkat didoktrin. Jangan lupa ya, nanti njaluk dumateng Kanjeng Sinten, minta agar nanti ujiannya bisa sukses, lulus dengan nilai yang baik. Seperti itu doktrinnya. Jadi kalau mau bukti, ya sekitar kami terlalu banyak untuk bisa menjumpai itu. Apakah itu yang dimaksud ziarah kubur? Nah, sehingga kalau tadi dikatakan bahwasanya Nabi SAW melarang ziarah kubur para sahabat karena bisa berpotensi kesyirikan, berarti kalau ada orang zaman sekarang mau melakukan yang sama, hukumnya berarti berlaku seperti dulu. Seharusnya mereka diedukasi dulu. Inilah pentingnya edukasi sebelum ziarah kubur. Gak ada yang melarang ziarah kubur di kalangan para asatidzah. Ustadz A, Ustadz B, tidak ada yang melarang ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kuburmu jadi syirik, maka dilarang. Baik. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tidak menjadi manusia seperti mereka yang terlalu kultus kepada kuburan sehingga kiblat doanya itu kuburan. Kiblat doanya kuburan. Arah kiblatnya ke barat, Pak. Dia berada di baratnya kuburan, maka dia ketika berdoa menghadapnya ke kuburan. Kiblat doa kuburan. Kalau kiblat sholat tetap kiblat Ka'bah. Tapi kiblat doanya kuburan. Karena hatinya lebih condong kepada kuburan dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita yakin yang mengabulkan doa itu Allah. Betul. Tapi kenapa tindakanmu seperti itu? Seharusnya kamu berdoa di masjid. Dan sekarang Masya Allah aneh-aneh ya. Orang membuat aneka kegiatan lucu-lucu. Kemarin kan ada kajian di kolam. Ya, lihat videonya enggak? Kajian tapi di kolam. Semuanya nyemplung kolam jadi satu. Terus mau sholawat bareng, kemudian baca-baca apa dan basah-basahan. Masya Allah. Mereka kebingungan nyari masjid. Maka kajiannya di kolam. La ilaha illallah. Baik. Selanjutnya, Nabi SAW menyebutkan tadi. Coba ditampilin PDF-nya. Ala fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujra. Lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur itu bisa melembutkan hati, membuat mata menangis. Kenapa menangis? Karena sedih memikirkan amalnya, memikirkan perbuatannya. Dia banyak melakukan dosa. Wa tudzakkirul akhirah, dan mengingatkan orang untuk negeri akhirat. Wala taqulu hujra, dan jangan mengucapkan kalimat yang buruk. Hujron, kalamun qabih, kalimat yang buruk. Baik. Berdasarkan keterangan ini, maka berarti tujuan ziarah kubur
kubur. Tujuan ziarah kubur bagi yang hidup, yang manfaatnya kembali kepada yang hidup adalah ingat apa Pak? Mati. Ziarah kubur itu tujuannya untuk ingat mati. Kenapa Pak? Karena dengan ziarah kubur orang jadi sadar besok kamu akan seperti mereka, berada di dalam tanah, terkubur dalam kegelapan sendirian, hanya ditemani oleh amal. Maka orang akan ingat mati dalam situasi itu. Nah, ketika orang itu ingat mati, maka di hadis tadi dinyatakan tudzakirul akhirah, akan mengingatkan akhirat agar lebih lebih serius beramal akhirat. Cari bekal, kau nanti akan bernasib seperti mereka, kau nanti akan menjadi seperti mereka. Sehingga saat kita ingat mati, maka kita akan lebih serius untuk beramal demi akhirat. Masya Allah. Demikianlah tujuan besar ziarah kubur. Nah, kira-kira kalau orang itu ingat mati, mungkin enggak dia minta tes CPNS? Mungkin kira-kira Pak? Biar nanti lulus tes CPNS. Dalam kondisi ingat mati, doanya lulus tes CPNS. Mungkin gak nyambung. Tapi kenyataannya seperti ini yang terjadi. Sehingga ziarah kubur itu laris waktu kapan? Kalau mungkin Anda sesekali ya menyempatkan untuk datang ke kuburan seperti itu, tanya, minta testimoni. Mas, juru kunci, biasanya rame itu pas bulan apa? Mas, rame itu pas bulan Mei. Itu banyak siswa ujian mau ujian datang ke sini. Pas penerimaan CPNS itu rame itu, banyak yang datang. Sama satu lagi, pas musim pemilu. Caleg-caleg pada datang. Dan real seperti itu. Ziarah kubur tapi datang dengan membawa kepentingan dunia. Datang dengan membawa apa? Kepentingan dunia. Nah, ini kan ziarah kubur salah fungsi. Kenapa Pak salah fungsi? Ya, seharusnya bukan kayak gini. Kau ziarah kubur bukan untuk kepentingan dunia, tapi kau ziarah kubur agar kau ingat mati, bukan malah mencari kepentingan duniawi. Kenyataannya demikian. Masya Allah. Oleh karena itu jamaah, kita luruskan praktek ziarah kubur di tengah umat agar mereka bisa selamat. Karena jangan sampai ziarah kubur menjadi sumber yang bisa membuat orang jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Nah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Nah, baik, boleh dibaca lanjutannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibrah." Sesungguhnya dulu aku telah melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur. Sesungguhnya pada ziarah kubur itu ada pelajaran bagi yang hidup. Hadis sahih riwayat Ahmad Al-Baihaqi. Baik, jadi Anda lihat Nabi SAW menyebut ziarah kubur fa inna fiha ibratan. Dalam ziarah kubur itu ada pelajaran bagi yang hidup. Pelajaran apa bagi yang hidup? Kau nanti akan seperti mereka. Kau akan mati, kau akan dikubur, enggak bawa apa-apa. Kau hanya dibungkus dengan kain mori yang harganya murah sekali.
Kain mori itu murah atau mahal, Pak? Hah? Murah. Baik. Kalau ada orang menghadiahkan Anda kain mori, itu kira-kira gimana? Anda terima atau ngamuk? Hah? Ada orang ngasih hadiah kita berupa kain mori. Monggo Bapak, niki hadiah dari saya. Pas dibuka kain mori, kira-kira diterima atau ngamuk, Pak? Rata-rata kenapa ngamuk? Mangke jenengan nek sedo boten sabondo. Niki pun kula sediani. Nanti kalau Bapak mati tidak perlu keluar modal. Bajunya sudah saya siapkan. Kita enggak terima. Sehingga kalau orang berharap dikasih hadiah pakaian, cuman satu pakaian yang dia tidak harapkan untuk datang. Pakaian pembungkus mayat ketika orang itu sudah mati. Sehingga dia ketika dikasih hadiah mori dia enggak mau. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fiha ibratan. Dalam hadiah kain mori itu atau ziarah kubur itu akan ada ibrah, pelajaran. Masya Allah, Bapak ini mengingatkan saya kalau saya sebentar lagi akan mati. Baik, saya akan balas hadiah yang sama. Akhirnya cuma balas-balasan kain mori. Baik. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kalau ziarah kubur itu nangis, dan nangisnya serius sampai sesenggukan itu. Beliau ketika ziarah kubur, kenapa nangis sesenggukan? Sampai ditanya oleh seseorang, aku lihat ketika kamu di masjid biasa saja, tapi ketika ziarah kubur kenapa malah nangis sesenggukan? Jawab Utsman radhiyallahu anhu, ini adalah awal mula kehidupan yang kedua. Siapa yang bahagia di sini akan bahagia selamanya. Siapa yang celaka di sini, celaka selamanya. Dan suasana di alam kubur ada nikmat sebagaimana pula ada azab. Makanya ada istilah azab kubur dan ada nikmat kubur. Baik. Kembali kepada ziarah kubur. Sehingga di sini kita bisa lihat manfaat ziarah kubur. Manfaat ziarah kubur ada dua. Satu, manfaat yang kembali ke mayit. Untuk ziarah kubur yang manfaatnya kembali ke mayit adalah dapat doa dari yang hidup. Mayit didoakan doa ampunan atau doa-doa yang lainnya dari yang hidup, sehingga dengan demikian mayit bisa mendapatkan manfaat kebaikan. Baik. Apa yang kita baca ketika kita ziarah kubur? Apa yang kita baca ketika kita ziarah kubur? Yang dibaca apa, Pak? Assalamualaikum ya ahla diyari qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah antum mustaqdiminal minna antumul mustaqdimun. Kalian adalah orang-orang yang mendahului kami. Sehingga kita menyampaikan salam untuk mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka. Kalimatnya tidak harus pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Ya Allah, ampunilah semua muslim yang ada di sini. Kasihanilah mereka ya Rabb. Aku akan bernasib seperti mereka. Sebentar lagi aku akan menyusul mereka. Dan mereka sudah tidak bisa beramal, maka mereka mengharapkan doa dari para jamaah, dari kaum muslimin yang mereka ziarah kubur, doakan kebaikan untuk mereka. Ini manfaat ziarah kubur yang kembali ke mayit. Yang kedua, ada manfaat ziarah kubur yang kembali ke peziarah.
Yang berziarah dapat manfaat apa? Ingat akhirat, ingat mati. Sehingga dia akan lebih serius ketika beramal, lebih hati-hati ketika bersikap, karena dia tahu dia akan seperti mereka, dia akan mati. Saya butuh banyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berikutnya kita baca ziarah kubur ada 3 macam. Ziarah kubur ada 3 macam. 1. Ziarah kubur yang disyariatkan, yaitu ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat mati, akhirat, untuk memberikan salam kepada ahli kubur, serta mendoakan mereka atau memohonkan ampun bagi mereka. Yang kedua, ziarah kubur yang bid'ah, tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid. Ini merupakan salah satu sarana perbuatan syirik. Di antaranya adalah ziarah ke kuburan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya di sisi kuburan, atau bertujuan untuk mendapatkan keberkahan, menghadiahkan pahala kepada ahli kubur, membuat bangunan di atas kuburan, mengecat, menembok, maupun memberinya lampu penerang, serta menulis nama di atas nisan. Dalam sebuah hadis disebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujas sosol qabru wa ayyuk ada alaihi wa an yubna alaihi au yuzata alaihi au yaktaba alaihi au yuktaba alaihi. Rasulullah SAW melarang untuk menembak kuburan, duduk-duduk di atasnya, dan membuat bangunan di atasnya, atau ditambah tanahnya, atau ditulis atasnya. Maksudnya adalah ditulis nama pada nisannya. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Selanjutnya juga termasuk perbuatan bid'ah bila menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan sengaja mengadakan safar, bepergian jauh untuk mengunjunginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaddur rihalu illa ila salasati masajida, Masjidil Haram, wa masjidi hada, wa masjidil aqsa. Tidak boleh mengadakan safar, perjalanan dengan tujuan ibadah kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, ziarah kubur yang syirik, yaitu ziarah kubur yang bertentangan dengan tauhid. Misalnya mempersembahkan suatu bentuk ibadah kepada ahli kubur. Di antaranya berdoa kepadanya sebagaimana layaknya kepada Allah, meminta bantuan dan pertolongannya, bertawaf di sekelilingnya, menyembelih korban maupun bernadar untuknya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Baik, coba kita baca ini ya. Ziarah kubur ada 3 macam. Sebenarnya pembagian ziarah kubur seperti ini dilihat dari kontennya, isinya, kegiatan dan agenda acara ketika ziarah kubur. Kalau ziarah kuburnya sendiri, ini gimana? Disyariatkan untuk ziarah kuburnya. Tapi kegiatan saat ziarah kubur, inilah yang menentukan nilai, yang menjadi penentu nilai. Apakah itu masuk ziarah kubur yang syar'i, ataukah ziarah kubur yang bid'i, atau bagaimana? Dah? Jadi yang menentukan apa? Nilainya. Tadi sudah disampaikan oleh penulis, ziarah kubur yang syar'i. Di situ ada
ziarah kubur yang sesuai syariat. Seperti apa itu, Pak? Nah, di buku disebutkan, yaitu ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat mati, mengingat akhirat, untuk memberikan salam kepada ahli kubur, serta mendoakan mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka. Demikianlah ziarah kubur yang syar'i. Dan Anda tadi sudah mendapatkan keterangan bahwa Nabi SAW dulu melarang ziarah kubur, belakangan beliau bolehkan agar orang ingat mati. Berarti fungsinya apa? Kembali kepada manfaat untuk peziarah. Apa manfaat peziarah? Ingat mati. Baik, saya tanya. Apa manfaat ingat mati? Ya, ini, masnya ini. Insyaallah. Apa manfaat ingat mati? Hah? Biar rajin ibadah. Sudah ingat mati belum? Belum. Usia berapa sekarang? 19, Masya Allah. Kalau ingat mati, nggak mikir nikah dia. Apalagi mikir nikah lagi ya. Maka bapak-bapak kalau pembahasannya bagian poligami itu, alihkan ke ingat mati, itu nanti ganti tema itu. Nah, baik. Orang kalau ingat mati, dia tidak akan bernafsu terhadap dunia, sehingga hidupnya dalam urusan dunia akan lebih nyantai, lebih tenang, tidak menggebu-gebu untuk mendapatkannya, tidak bernafsu dan terobsesi untuk mendapatkannya. Karena apa? Dia ingat mati. Kemudian rajin bertobat, mau serius untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira bacaannya kayak gimana? Bapak Ibu hafal ya, bacaan semacam ini. Misalnya ini doa yang bisa kita baca. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Assalamualaikum wahai penduduk negeri yang abadi, penduduk kuburan. Minal mu'minin wal muslimin, di kalangan mukmin dan muslim. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Dan insyaallah kami akan menyusul kalian. Antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun. Kalian adalah pendahulu kami dan kami akan mengikuti kalian. Wa as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku mohon kepada Allah keselamatan untuk diri kami dan kalian. Masya Allah. Jadi luar biasa ini doa. Yarhamullah al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang yang mendahulu kami dan orang-orang yang belum meninggal dunia. Sehingga doa yang luar biasa seperti ini, sudah dikasih salam, dimohonkan ampunan, agar diberi keselamatan, itulah yang disyariatkan ketika orang ziarah kubur. Mendoakan siapa? Mayit. Mendoakan mayit. Selanjutnya ziarah kubur yang bid'ah. Mungkin lebih tepatnya adalah praktek yang sudah ada larangannya tapi masih dilanggar oleh masyarakat. Hadis yang tadi kita baca itu cukup tegas. Coba kita baca. Tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid. Ini merupakan salah satu sarana perbuatan syirik. Di antaranya adalah ziarah kubur dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah di kuburan. Jadi dia datang untuk ziarah kubur. Dia datang ziarah kubur tujuannya saya biar bisa banyak baca Quran di sana. Agar saya bisa banyak beribadah kepada Allah di sana. Bisa sholat di kuburan. Sholatnya untuk Allah bukan untuk kuburan. Biar bisa banyak zikir di sana. Nah, kalau kita sarankan kepada orang ini, Mas, kalau mau banyak sholat, banyak zikir, jangan di kuburan. Di masjid. Bukan di kuburan. Kuburan bukan tempat untuk itu. Tapi saya pengen ibadah banyak di kuburan. Kalau pengen ibadah banyak, di masjid, bukan di kuburan. Ya, cuman dia lebih senang kuburan daripada masjid. Makanya Anda bisa lihat ya, rata-rata
yang gandrung dengan kuburan, masjidnya sepi. Kampung ini mereka punya rutinitas ziarah kubur, masjidnya sepi Pak. Paling yang datang cuma 4 orang, 5 orang, dan itu pun sudah sepuh-sepuh ya. Sehingga yang masih muda gak melakukannya. Baik, sekarang kita lihat di antara yang dilarang oleh Nabi SAW adalah membuat bangunan di atas kuburan, mengecat, menembok maupun memberinya lampu penerang, dan menulis nama di atas nisan. Jadi ini semuanya ada dalilnya. Coba lihat di footnote, lihat di buku. Nah, Rasulullah SAW ayu jassasal qabru. Rasulullah SAW melarang melakukan tajsis kuburan. Tajsis itu apa Pak? Ya. Yang dilarang, ini yang kedua ya, ziarah yang tidak sesuai syariat. Bagaimana ziarah yang tidak sesuai syariat? Di antaranya tadi sudah disebutkan oleh penulis adalah dia beribadah kepada Allah saat ziarah. Misalnya ziarah untuk mengerjakan amal, memperbanyak amal. Ziarah untuk memperbanyak amal di kuburan. Dia ziarah untuk memperbanyak amal ketika di kuburan. Sudah? Terus yang dilakukan apa itu Pak? Ya tadi ada yang sholat dan seterusnya. Nah di sini kita mau tulis nih, yang dilarang terhadap kuburan. Nomor 1, dibangun. Kuburan dibangun ini ada 2 makna. Diberi cungkup, kuburannya dikasih rumah. Yang kedua, diberi kijing. Ini juga nggak boleh. Yang ketiga, diaci. Diaci dengan semen. Ini namanya tajsis. Praktek ini namanya tajsis. Rasulullah SAW melarang praktek tajsis. Kuburannya diaci, di semen. Walaupun tidak sampai dibangun, tapi di semen itu tidak boleh. Baik. Kemudian au yuzada alaih. Tanahnya, tanah uruk diambilkan dari yang lain. Diambilkan dari yang lain. Apa ada Pak kayak gitu Pak? Oh, banyak. Sehingga gali, tanahnya ditaruh di tepi, jenazah dimasukkan, tanah uruknya dicarikan tanah yang lain. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Yang benar gimana? Tanah uruk seadanya. Adanya ini ya sudah, pakai tanah uruk itu. Bukan dicarikan di tempat yang lain. Sehingga tidak boleh menggunakan tanah uruk di tempat yang lain. Wallahu a'lam. Nah, di sini ada satu pembahasan, yaitu ditulisi di nisan. Ada yang ditulisi di nisan. Ini boleh atau tidak? Apa hukumnya menulis nama penghuni kubur di nisannya? Saya tuliskan, saya coba cantumkan di sini ya. Keterangan para ulama. Baik. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi qabri. Ulama beda pendapat mengenai hukum menulis nama di nisan kuburan. Ala qaulain, ada 2 pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, yukrahu ayyuktaba 'alal qabri, makruh untuk menulis nama di kuburan.
Wa huwa madhabul jumhur. Ini pendapat jumhur ulama meliputi Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, dan pendapat Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i, minal Hanafiyah, yang mereka itu adalah ulama mazhab Hanafiyah. Baik, bisa dipahami insyaallah ya. Jadi pendapat yang pertama apa? Makruh. Nah, di sini ada catatan, la yushra'u ayyuktaba ala qabril mayyit la ayatun qur'aniyah wala ismul makburi wasmu abihi wa jaddihi. Tidak ada ajaran untuk menulis apapun di kuburan mayit, baik yang ditulis itu ayat Al-Quran, atau nama penghuni kubur, atau nama ayahnya, atau neneknya, atau kakeknya. Si A bin si B bin si C bin. Enggak perlu kayak gitu. Wa tarikh wafatihi, atau menulis tanggal wafatnya, atau yang lainnya. Wa min ahlil ilmi man rakhasa fi kitabati ismihi faqat. Dan sebagian ulama memberikan keringanan untuk menulis namanya saja. Nulis namanya saja. Ammal kitabah alal haid al makburah fal ahwat tarkuha. Adapun ditulis di dinding kuburan, sebaiknya tidak dilakukan. Amal kitabah ala haidil makbarah fal ahwat tarkuha. Adapun yang ditulis di dinding kuburan, sebaiknya tidak dilakukan. Li'anna laha syabahan bil kitab, karena ini akan menyerupai tulisan di kuburan, dan Nabi SAW melarang itu. Baik, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, la yajuzu, tidak boleh, ayyuktaba 'alal qabri syai'un, untuk menuliskan apapun di kuburan. Ini pendapat Asy-Syaukani sebagaimana dalam Nailul Autar, dan pendapat Ibnu Baz rahimahullah. Walhamdulillah. Dan orang mungkin menerima keterangan Asy-Syaukani. Itu lihat, Asy-Syaukani melarang nulis di kuburan. Kemudian dalil mereka adalah hadis Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang lepo kuburan. Wa ayyuqada alaihi, atau duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaiha, dan membangun sesuatu di atas kuburan. Wa qala Sulaiman bin Musa wa ayyuktaba alaihi, dan dilarang untuk nulis di kuburan. Masya Allah. Sehingga ada banyak sekali larangan di situ yang tidak boleh dilakukan terkait kuburan. Sebagian sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tadi sudah kita sebutkan apa hukum nulis di nisan? Pendapat yang pertama, makruh. Pendapat yang kedua, haram, dilarang. Saya tulis saja dilarang. Dilarang untuk nulis di kuburan. Kalau kemudian kita mengambil pendapat yang pertama, makruh, maka ini membolehkan, boleh jika hanya nama. Ya, boleh jika hanya nama. Tapi selain nama, tanggal lahir, tanggal wafat, kemudian bin siapa, tidak perlu. Karena fungsinya di sini hanya li ta'rif, untuk pengenalan bahwasanya ini adalah kuburan fulan. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tugas sekarang ya. Tugas. Apa yang akan Anda lakukan jika kuburan orang tua bapak ibu sudah telanjur dikicing? Diskusi kelompok, waktu Anda 2 menit atau 1 menit ya, 1 menit insya Allah ya. Nanti kita akan tunggu hasil diskusinya. Waktu Anda 1 menit.
Bismillah. Sudah ketemu jawabannya? Apa yang akan Anda lakukan jika kuburan orang tua Anda sudah dalam kondisi dikicing? Baik, kelompok 1. Gimana? Nah, silakan. Diskusi bersama keluarga untuk membongkar kijing. Baik, itu saja. Nah, kelompok 2. Apa yang akan Bapak lakukan kalau kuburan orang tua Bapak sudah dalam kondisi dikijing? Dibongkar, diganti kuburan. Iya. Ada kijingnya. Oh gitu. Masya Allah. Ada tanggal wafat. Ya. Kenapa ditulisi tanggal lahir? Kebiasaan ya, bukan untuk ulang tahun kan? Nanti ulang tahun simbah yang sudah meninggal kan? Kebiasaan. Baik. Jadi kalau misalnya kita mengatakan itu kijingnya boleh dibongkar, kira-kira saran seperti ini terlalu keras atau memang harusnya demikian? Nah, bukan terlalu keras ya. Wah, ini kok galak sekali, radikal ini. Nah. Kita bahas untuk kuburan keluarga kita sendiri ya. Kalau kuburan orang lain kan terserah orang lain. Coba di sini. Ala ab'atsuka. Nah. Andaikan Bapak jadi Ali bin Abi Thalib, Masya Allah ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Coba lihat ini. Di sini ada seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Hayyaj. Abul Hayyaj Al-Asadi mengatakan, qala li Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berpesan kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku beri tugas kepadamu? Maukah kamu aku beri tugas sebagaimana tugas yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku? Lalu Abul Hayyaj Al-Asadi mengatakan, ya mau. Apa tugasnya? Alla tada' timthalan illa tamasta. Setiap kali kau nemu berhala, buang, dihapuskan. Diapain itu? Dirusak. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Dan setiap kali kau nemu kuburan yang ditinggikan, illa sawaita, ratakan dengan tanah. Nah, ini tugas yang diberikan oleh Nabi SAW kepada siapa? Sahabat Ali. Lalu Ali menyampaikannya kepada Abul Hayyaj Al-Asadi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, suratan illa tamasta. Dan setiap kali kamu ketemu gambar, hapus gambar itu. Wah, di zaman sekarang banyak sekali itu. Jadi andaikan kita jadi Ali bin Abi Thalib, diberi tugas seperti ini oleh Nabi SAW. Hadisnya riwayat Muslim dan yang lainnya, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dengan beberapa redaksi yang beragam. Maka jika kita punya makam keluarga yang dikijing, makamnya dikijing, ya ini harus hilangkan. Nah. Wah, ini saran yang radikal seperti ini. Kalau begitu Ali bin Abi Thalib orang yang radikal.
Dan itu pesan dari Nabi SAW. Karena dalam agama kita ini enggak boleh. Baik. Dalam madzhab Syafi'iyah seperti ini juga dilarang. Kecuali jika makamnya di tanah pribadi. Kalau di tanah pribadi, urusan pribadi. Tapi kalau di pemakaman umum, dalam madzhab Syafi'iyah seperti ini, dilarang. Dan sekarang masyarakat sudah mulai sadar. Sehingga dikasih plakat di mana-mana. Atas kesepakatan warga dan RT, dilarang memasang kijing di kuburan. Karena terlalu memakan banyak lahan orang lain. Akhirnya lahan kuburan jadi habis gara-gara kijing. Nah, namanya kijing, Pak. Kan seperti ini ya, kijing. Lebarnya ini ada juga kan tambahannya ya. Ada nggak tambahannya ini? Ini, di kakinya ini lebih lebar. Sehingga kuburannya mungkin cukup setengah meter lebarnya atau 1 meter. Kijingnya tambah kijing jadi 2 meter. Dan itu bukan tanah dia, itu tanah umum. Sehingga yang kayak gini boleh, kenapa boleh dibongkar? Karena dia nyerobot yang bukan tanahnya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian di sini ada satu hadis yang terakhir kita baca. Di halaman 152. Tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Lalu orang secara sengaja melakukan safar ke sana. Nabi SAW bersabda, La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh orang menyiapkan perbekalan untuk melakukan safar dalam rangka ibadah dengan tempat tertentu kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Jadi ceritanya begini. Safar ibadah itu boleh atau tidak, Pak? Safar untuk tujuan ibadah. Itu boleh atau tidak? Safar untuk tujuan ibadah itu ada beragam. Yang pertama, ibadah dengan kegiatan tertentu. Ibadah dengan kegiatan tertentu. Maka orang safar untuk ibadah yang kegiatannya tertentu ini boleh. Misalnya safar untuk kajian, safar untuk silaturahmi, safar untuk apa lagi? Safar untuk, kalau umroh kan tempat tertentu. Ya, safar untuk kajian, untuk silaturahmi, untuk sedekah, dan seterusnya. Yang kedua, ibadah untuk tempat tertentu. Dia safar untuk ibadah, tapi ibadah tempat tertentu. Jadi memang tujuannya ngunjungi tempat itu. Bahasa lainnya kunjungan tempat khusus. Tempat khusus untuk ibadah. Nah, untuk yang kedua ini hanya boleh untuk 3 masjid. Selain 3 masjid ini tidak boleh. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Maka orang safar untuk ibadah di kuburan tidak boleh. Karena itu ibadah tempat tertentu. Mau kemana? Ke kuburan ini. Ngapain? Ya ini sudah waktunya. Waktunya apa? Ngirim. Nah, ngirim donga. Sampean ngirim donga ning kene wae. Ndak, saya pengen ngirim langsung ke sana. Bedanya apa? Lebih cepat sampai. Diantar sendiri. Memang ada di situ. Nah itu kan kuburannya. Yang kamu lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Ya, makanya kalau orang beramal tanpa akal, lucu nanti jadinya apa? Lucu. Wallahu a'lam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Apakah doa untuk orang tua? Apakah gimana, Pak? Dalam hadis ada doa untuk orang tua. Doa orang tua Adalah doa anak yang soleh. Bagaimana dengan doa anak yang masih melakukan maksiat? Apakah doanya dikabulkan? ini sudah pernah dibahas di IG ANB channel ya. Mungkin nanti bisa dilihat jawabannya. Kalau doa anak yang tidak soleh, apakah tidak dikabulkan? Sehingga kenapa Nabi SAW mengatakan doa anak soleh, ya, wa waladin saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Kalau anaknya preman gimana, Pak? Ya, maksudnya adalah kenapa beliau nyebut anak soleh? Semua anak yang mendoakan orang tuanya adalah anak soleh. Ya? Namun tingkat kesolehan orang itu berbeda-beda. Makin soleh, makin rajin mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan doa anak soleh, karena anak kalau sangat soleh, dia akan sangat rajin mendoakan orang tuanya. Baik ketika sholat, di luar sholat, ingat orang tua, langsung dia doakan orang tuanya. Dengan kesolehannya akan mendorong dia untuk banyak mendoakan orang tua. Makanya doa anak soleh itu kenapa dikaitkan dengan anak soleh? Sebab hanya anak soleh yang selalu rajin mendoakan orang tua. Kalau anaknya enggak soleh, mendoakan orang tua hanya di hari-hari tertentu. Hari pertama, kedua, ketiga, hari ke-7, 40, 100, terus nyewu, selesai. Setelah itu dilupakan. Ya enggak kayak gitu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari seorang anak perempuan. Dia memiliki ibu yang memiliki utang yang besar dan ayahnya sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal dan anak perempuan ini berencana untuk badal umroh untuk ayah. Nah, ini bagaimana baiknya Ustaz? Badal umroh untuk ayah. Sedangkan ibunya masih memiliki utang besar. Kalau biaya badal umroh tidak terlalu mahal ya. Badal umroh paling 2 juta itu sudah bisa. Titip ke pembimbing yang sedang umroh, kemudian Anda bayari dia 2 juta untuk badal umroh, insya Allah masih cukup banyak yang mau. Kecuali kalau Anda berangkat sendiri, nah itu bukan 2 juta. Itu nilainya jauh lebih mahal. Oleh karena itu, dalam hal ini jika maksudnya badal umroh dengan biaya yang murah, nyuruh orang yang ada di sana untuk membadalkan umroh ayah, mungkin tidak terlalu signifikan pengaruhnya dengan utang yang dimiliki oleh ibu. Tapi kalau harus Anda sendiri yang berangkat ke sana, barangkali kita sarankan sebaiknya prioritaskan utang ibu terlebih dahulu. Dan mohon maaf, masih banyak orang yang tidak sadar usia ketika dia utang. Sudah usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, nekat utang. Sehingga dia enggak perhatian akan bahayanya utang ketika dibawa mati. Padahal sebenarnya dia enggak begitu butuh. Anaknya bisa mencukupi. Kemarin saya baru dapat pertanyaan, aneh sekali. Anaknya cerita seperti ini. Bapak saya usia 80 tahun. Punya uang tabungan pensiun. Tapi beliau berpikir tabungan pensiun ini enggak cukup untuk kebutuhannya. Akhirnya bapaknya punya inisiatif ditaruh di deposito. Nanti kan dapat bunga. Lalu bunganya tadi untuk kebutuhan nafkah hariannya. Di usia 80 tahun. Sudah dinasihati sama anaknya tetap ngeyel. Pokoknya duitku tak lebokno deposito. Saya masukkan ke deposito. Setuju gak setuju, taruh deposito. Akhirnya anaknya yang merasa kasihan, bapak sudah usia 80 tapi bertransaksi riba. Dan alasannya
untuk kebutuhan dia. Padahal tabungan pensiunan dia itu sebenarnya kalau diambili cukup untuk kebutuhannya. Tapi dia pingin hasil pengembangannya dari deposito tadi. Anaknya sudah mengingatkan itu riba, itu haram. Bapaknya bilang enggak apa-apa. Riba enggak apa-apa. Masya Allah. Gimana itu Pak kalau kayak gitu Pak? Jadi orang kalau sudah terbiasa dengan perbuatan maksiat itu lupa usia. Yang seharusnya dia sudah persiapan meninggalkan dosa-dosa besar, malah nantang melakukan dosa besar, golei dosa besar. Saya terus sarankan kepada anaknya, Mas coba tanyakan ke bapak, bunga depositonya berapa? Ya sekitar 500.000 per bulan. Baik, sampaikan ke bapak, saya bisa ngasih ke bapak 1 juta. Nah, tutup depositonya. Kalau bapak merasa khawatir dengan masalah nafkah, anaknya kasih jaminan, saya bisa ngasih bapak 1 juta per bulan, tapi tutup depositonya. Masya Allah. Tujuannya adalah agar menghindari potensi maksiat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, yang berikutnya Ustaz, apakah kalau kita menziarahi kubur orang tua kita itu tahu kalau kita menziarahinya? Nah. Sudah. Baik. Kalau kita ziarah kubur orang tua, apakah orang tua kita tahu kalau kita sedang ziarah kubur di tempatnya? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Kembali kepada perbedaan, apakah mayit bisa mendengar suara orang yang hidup atau tidak? Dan menurut pendapat yang mengatakan bisa mendengar, seperti pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan mayit bisa mendengar pada satu keadaan dan tidak bisa mendengar pada keadaan yang lain, sebagaimana orang yang hidup. Yang hidup saja nggak dengar suara saya. Begitu ilustrasi yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Orang hidup terkadang bisa mendengar suara dan terkadang bisa tidak mendengar suara. Maka yang mati juga seperti itu. Sehingga ada sebagian keadaan Nabi SAW mengatakan, di sini mayit mendengar, di sini mayit tidak mendengar. Kata beliau, ada situasi mayit bisa mendengar, ada situasi mayit tidak bisa mendengar. Sebagaimana orang yang hidup. Nah, berdasarkan pendapat ini, ketika mayit bisa mendengar, maka dia bisa merasakan kehadiran orang yang ziarah. Dan ini salah satu di antara alasan tambahan bagi mereka yang ziarah kubur, ada manfaat yang didapatkan oleh mayit. Apa itu? Dia diziarahi oleh orang yang hidup dan dia bisa merasakan itu. Walaupun sama sekali tidak menambah amal. Tidak menambah amal itu, dia tidak semakin tambah pahalanya, tidak semakin tambah kebahagiaannya dengan tambahnya pahala. Sebab ketika orang mati gimana? Amalnya sudah putus. Ketika orang mati amalnya sudah putus. Bisa dipahami ya? Jadi sebatas istiqnas. Istiqnas itu artinya ya merasa lebih nyaman tapi tidak menambah amal. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, lagi Ustaz. Apakah boleh ketika kita ziarah ke kubur di pagi hari dengan alasan ingin berlama-lama di samping makam orang tua kita? Yang ingin dilakukan adalah melakukan kegiatan membaca zikir pagi. Lama di kuburan. Lama di kuburan yang dilakukan baca zikir pagi. Kalau zikir pagi ya harusnya bukan di kuburan. Kuburan bukan tempat untuk baca zikir pagi. Kalau lama di kuburan untuk memperlama doa bagi jenazah, silahkan. Sehingga di pagi hari dia ziarah kubur terus berdoa terus di situ. Doanya apa Pak? Saya memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua saya. Diulang-ulang. Anda hafal doa ketika sholat jenazah, hafal. Diulang-ulang itu. Doa itu kalau dibaca butuh waktu misalnya setengah menit, 30 detik. Dah selesai diulang lagi. Selesai diulang lagi. Bisa 10 kali,
20 kali, 30 kali silakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdillahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabin nar wa min adzabil qabri. Selesai, diulangi lagi. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana wa syahidina wa ghaibina. Diulangi lagi, selesai diulangi lagi. Nah, seperti itu bisa kita lakukan jika ingin berlama-lama saat ziarah kubur. Wallahu a'lam. Baik. Ayah saya belum lama meninggal. Ibu saya bersikeras untuk menyelenggarakan peringatan 7, 40, 100 hari dan seterusnya. Saya sudah matur ibu bahwa hal tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ibu saya tidak mau menerima. Sepemahaman beliau, tahlil itu ada sejak dahulu dan itu baik karena ajang sedekah. Mayit didoakan orang banyak dan sudah menjadi tradisi lekat di masyarakat. Yeah. Bagaimana sikap saya sebagai anak atas hal tersebut, Ustadz? Kemudian karena saya tinggal bersama ibu saya, bagaimana sikap saya saat ada persiapan penyelenggaraan acara tersebut? Apakah saya bantu-bantu atau bagaimana? Sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kunna na'uddul ijtima' wa san'ata ta'amin ba'da ad-dafni fi baitil mayyit minan niyaha." Kami dulu menilai kumpul di rumah duka setelah pemakaman dan ada makan-makan termasuk di antara acara niyaha. Termasuk di antara niyaha itu meratapi mayit. Oleh karena itu mungkin sebagai saran, sampaikan ibu pengen ada hadiah untuk bapak, hadiah doa. Kalau pengen itu baik, biarkan saya yang jadi panitianya. Ibu jangan jadi panitia. Kalau ibu jadi panitia, kami nggak ikut campur. Tapi kalau saya yang jadi panitia, akan saya bereskan. Sudah? Silahkan Anda minta yang mau mendoakan orang tua datang ke masjid, kumpul jadi satu di masjid, doakan tanpa ada snack apapun. Mau datang nggak mereka? Nggak ada snack, nggak ada makanan, nggak ada sarung, nggak ada besek, nggak ada apa. Dan disampaikan nama bapak saya ini, silahkan didoakan. Kalau mau ngirim bacaan Quran, nah dalam mazhab Hambali kan boleh ya, silahkan. Selesai acara, alhamdulillah sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang sudah mendoakan orang tua saya. Tutup mikrofon. Bengong mereka. Ndi? Mana apanya? Lah kok garingan kayak gini? Boleh saya sebut nggak ikhlas itu. Karena mereka datang bukan dalam rangka untuk sebatas mendoakan, ngirim doa, tapi mereka datang untuk nyari makanan. Nah, mana sedekahnya? Sedekahnya sudah kami kirim ke anak yatim. Jadi yang ada di sini kami nggak kasih, sedekahnya sudah kami kirimkan ke anak yatim. Boleh nggak kayak gitu? Kan kalau mereka nyari sedekah, katanya sedekah, sedekahnya sudah saya kirim ke anak yatim. Gimana toh? Sudah. Jadi jenengan anggap saja sedekah untuk anak yatim. Maukah mereka menerima? Nyatanya tidak. Makanya saya boleh sebut dominan yang ngirim doa itu nyari sego, nyari nasi. Sehingga banyak di antara mereka yang enggak ikhlas. Testimoninya, kalau yang mati kaya yang datang banyak. Nek sing mati randuwe, kalau yang mati enggak punya, sepi. Dan ma'ruf seperti itu di masyarakat. Seperti ini mau kita lestarikan?
saya nggak mau ikutan. Wallahu alam, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.